Melawan rezim itu risikonya besar. Mendingan aman-aman aja lah, jilat-jilat dikit lah, kan? Penting dapat komisaris kan. Itu. Yang namanya ulama kan harus dekat dengan siapa saja. Apakah rezim, apakah oposisi, ya kan? Tapi ya namanya rezim gitu, kadang gelap mata, tangkep aja, beresin aja gitu. Termasuk Hasan al-Basri. Ini ulama yang zuhud, terpaksa harus berhadapan dengan penguasa. Kata Imam Ghazali, tadhiru sirri amma siwallahi ta'ala, membersihkan hati kita dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, ini yang paling tinggi ini, Pak. Ya, membersihkan hati kita dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya Allah itu nomor satu sudah. Nggak ada yang bisa menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwal ghayatul quswa, inilah tujuan yang paling utama. Makanya adzan itu dimulai dengan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ya. Urusan istri besar nggak, Pak? Besar. Ya. Akhirnya nunda sholat, atau sholatnya dipercepat. Nah, ini hatinya sudah, ternyata Allah bukan nomor satu, ternyata istri nomor satu. Allahu Akbar. Kerjaan juga begitu, pekerjaan juga begitu, jabatan juga begitu. Itu kabir-kabir, besar-besar dalam hitungan kita. Tapi bagaimana kemudian itu semuanya menjadi kecil? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu, ya ayyuhal muzammil, atau pertama Iqra, apa kerjaan Nabi? Aktivitasnya tertekan batinnya. Nabi tertekan batinnya sampai disebut dengan muzammil. Muzammil itu apa? Orang yang berselimut. Selimut itu ngapain? Turu. Mana ada ke mall selimutan? Selimut itu mesti di kamar, di atas kasur. Pokoknya ini kayak aman dunia kalau sudah di kamar keruduan gitu, urusan kita tok pokoknya. Nabi itu disebut ya ayyuhal muzammil. Ini orang kok dikasih wahyu malah keruduan. Ini wahyu bukan untuk nyenyak tidur. Wahyu itu agar kamu bergerak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nabi bingung, ini apa ya ini? Yang datang kemana itu hantu atau apa gitu? Makhluk aneh. Terus kemudian Iqra, udah ngerti kita nggak bisa baca, suruh baca, maksain lagi. Apa ini? Kan? Untung punya istri Khadijah. Kalau istri kita mungkin kalau kita ceritain gitu salah sendiri, main ke gunung gitu. Kasur aja empuk malah pindah ke gunung, sambet loh. Itu kadang-kadang lihat video orang mancing banting-banting. Itu tarewangi jelek pegat ditinggal mancing ya. Kadang ya nggak tahu asbabul wurudnya gimana itu. Ini dahsyat. Istri itu dahsyat. Tapi itu belum menyelesaikan masalah. Nabi masih muzammil aja, masih selimutan, terus mudathir juga,
Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Itu istilah semuanya maknanya sama ya. Keruduan, kemulan, kira-kira ngono kalau bahasa Jawa ya. Hei kowe sing kemulan. Hei wong sing keruduan, kira gitu. Artinya orang kok kerjaannya lunak-lunuk cuma selimutan. Begitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunnya ya mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Melawan arus Quraisy itu risikonya besar. Ya. Melawan rezim itu risikonya besar. Mendingan aman-aman aja lah, jilat-jilat dikit lah. Ya kan? Penting dapat komisaris kan. Itu. Nabi manusia biasa secara fisik, secara hatinya menghadapi terbayang Abu Jahal, Abu Lahab. Waduh, ini senior semua ini. Bagaimana aku melawan arus, mengajak kepada ketauhidan, sedangkan yang berkuasa adalah kemusyrikan. Mengajak orang untuk menghancurkan berhala, sedangkan rezimnya mengajak untuk mengagungkan berhala. Wah, ini totoannya nyawa, bukan sekedar copot jadi karyawan, ini nyawa ini. Nabi dalam kondisi gundah gulana. Maka kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dan besarkan Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal kecil, anggap kecil itu. Yang lebih besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Islam ini jauh lebih besar. Besarkan Allah dalam hati kamu. Ketika dalam pikiran kita, dalam hati kita, hal-hal lain lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Faman qawiyat basiratuhu samat ilal hadal matlub. Barang siapa yang basirahnya, ilmu batinnya itu kuat, maka dia bisa sampai kepada ini. Wa man amiyat basiratuhu lam yafham an maratibil taharah illa martabatul ula. Barang siapa yang ilmu batinnya, basirahnya, ilmunya itu lemah, interaksi dengan ilmu itu lemah, maka paling banter dia cuma pada level pertama, sangat perhatian dengan kebersihan jasadnya. Urusannya cuma urusan kebersihan aja. Nggak bisa khusyuk sholat kalau nggak tempat yang bersih, harum, kotor dikit nggak bisa. Maka orang Indonesia ini mendingan nggak sholat ya di mall itu kalau nggak ketemu musola. Kok nggak sholat Pak? Nggak ada musola. Jadi sholat itu kudu di musola. Tapi kalau sholat di ruangan atau di pinggir atau apa itu nggak bisa dia. Di bandara itu pun nyari sholat. Oh, ini belum sholat nih, kejar. Mana musolanya? Mana musolanya? Itu padahal bandara itu semuanya bersih. Sholat situ aja Pak, kan sudah punya wudhu tadi. Nggak bisa saya sholat di musola ini, sholat kok di pinggir jalan seperti ini. Ya wis, sholatnya telat, pesawatnya oh dimudahkan tapi menyusahkan karena sangat perhatian dengan sifatnya kebersihan fisik. Kata Imam Ghazali, kalau ilmunya tidak dihayati sedemikian rupa, didalami sepertian rupa, maka hanya sampai kepada toharah yang pertama, yaitu perhatian dengan kebersihan sifatnya fisik. Fatarahu yadi'u aktsara zamanihi syarifi fil mubalaghati fil istinja wa ghuslu thiyab.
Maka kita dapati orang banyak menghabiskan waktunya itu untuk berlebih-lebihan di dalam masalah istinja, misalkan membersihkan dari kencing maupun buang air besar maupun air kecil. Wa ghuslu siyab, ya, menghabiskan waktunya untuk mencuci baju lama-lama. Dhannan minhu bi hukmil waswasah wa qillatul ilmi anna taharah matlubah hiya hadhil faqat. Seakan-akan bahwa kebersihan itu hanya kebersihan fisik saja. Sudah pakai rinso terus pakai multo, ya. Itu zaman dulu kali ya. Sekarang udah lama saya nggak nyuci. Rinso kan sudah harum ya. Masih kasih juga multo lagi. Nanti disetrika pakai yang wangi lagi. Ah, itu berapa duit udah itu habis. Sibuk hari-harinya hanya kebersihan fisik saja. Lupa bahwa orang-orang terdahulu itu, para ulama kita salafun salih, yastaghriquna zamana fi tadhhiri qalbi wa yatasahaluna fi amri dhahir. Para ulama kita salafun salih itu lebih banyak menghabiskan waktunya itu untuk membersihkan hati-hati mereka daripada fisik-fisik mereka. Kama ruya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana tawaddaa min jurrati nasraniyah wa kanu la yakaduna yaksiluna aydihim minaz zuhmi wa yusalluna 'alal ardi wa yamshuna hufatan wa yaktasiruna fil istijmar 'alal ahjar. Sudah diriwayatkan dari Umar bin Khattab bagaimana dulu para sahabat itu mereka jarang mencuci tangan mereka. Kalau kita dikit-dikit tisu, dikit-dikit tisu. Sekarang tambah lagi. Ya, begitu. Udah sabun kamar mandi ada di WhatsApp, ada sabun lagi. Ya. Udah habis sabun, sanitizer. Tapi tisu lagi. Gitu. Mereka tidak terlalu perhatian seperti itu. Wa yusalluna 'alal ardi. Mereka biasa sholat di atas tanah langsung. Wa yamsuna hufatan, dan para sahabat itu biasa jalan kaki nggak pakai sendal, nyeker. Wa yaktasiruna fil istijmari 'alal ahjar. Mereka istinja dengan batu. Ya kan? Kalau kita ada air, ada tisu, tapi nggak ada pakai batu. Ya kan? Maksudnya bukan kita suruh begini, bukan. Maksudnya janganlah terlalu kita berlebihan sehingga waktu kita habis konsentrasinya kepada hal-hal yang sifatnya fisik ini. Ya. Tentu fasilitas sudah berbeda ya. Nah, itu masalah para sahabat pada level di mana mereka sudah pembersihannya pada tingkat tauhid. Ya, pada tauhid hati sudah tidak sedar pada akhlak, tapi sudah jauh lebih dari itu. Nah, ini lebih berat lagi. Ketika tabi'in Hasan al-Basri itu dituduh dia memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Dituduh berontak. Ya. Yang namanya ulama kan harus dekat dengan siapa saja. Apakah rezim, apakah oposisi, ya kan gitu. Tapi ya namanya rezim gitu, kadang gelap mata gitu. Tangkep aja, beresin aja gitu. Termasuk Hasan al-Basri. Ini ulama yang zuhud banget. Terpaksa harus berhadapan dengan penguasa Hajjaj bin Yusuf. Ketika mau dieksekusi itu, namanya kalau sudah dituduh memberontak itu hukumannya mesti mati. Ketika diambil oleh tentara untuk dibawa ke lapangan untuk dipenggal lehernya, itu dia zikirnya cuma satu aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya.
Allah yang besar. Hajat memang besar, penguasa dia bisa melakukan apa saja. Tapi dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang lebih besar daripada hajat Ibnu Yusuf. Allah lebih besar dari masalah kita. Beberapa waktu lalu kan ada seorang TNI yang loncat ke laut, ya, di jembatan Suramadu, ya, Suramadu, bukan Suramadu, ya, nanti sensitif lagi. Suramadu, ya, loncat untuk mengakhiri hidupnya, ya kan? Karena mengalami masalah. Ya kan? Allah lebih besar dari masalah kalian. Kenapa enggak wasta'inu bisabri wassalah? Allah itu lebih besar daripada masalah kita. Sebesar apapun bahayanya, Hasan al-Basri ketika jelas-jelas mau dihukum mati, dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia enggak akan mundur dari sikapnya terhadap pemerintah. Terus dia berpikir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah, dia mendidik dirinya bahwa jangan sampai dia mati dalam kondisi munafik, kira-kira gitu lah ya. Munafik gitu. Allah, 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 Allah. Sampai tempat eksekusi, masyarakat sudah ngumpul, sudah ingin apa ya? Menyaksikan atau bukan menyaksikan sebetulnya. Melihat peristiwa itu, ingin menjadi saksi. Dan ternyata sampai di tempat di depan hajat Ibnu Yusuf, itu hajat merubah pikirannya, Pak. Dari mengeksekusi itu menjadi tamu negara. Ketika dibawa oleh tentara begitu, kemudian orang sudah melihat, imam kita mau dieksekusi. Tapi ternyata beberapa menit sebelum itu kata hajat, siapkan kursi. Kepada pengawalnya, siapkan kursi. Dalam hati, ini mau dipenggal kok disiapkan kursi, menggalnya di kursi apa? Siapkan kursi. Dan ternyata Hasan Basri datang, disuruh duduk di kursi dan kemudian ngobrol dengan hajat Ibnu Yusuf. Orang menjadi bingung, ini katanya mau dieksekusi, kok ngobrolnya nggak mari-mari. Akhirnya bubarlah acara itu. Kemudian orang bertanya, Imam, kan kita kesini untuk apa amalannya? Kata dia, saya sejak dipegang sama pengawal atau tentara itu, saya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, hajat memang mengerikan, sadis, tapi Allah lebih besar. Ya, ini dalam kehidupan kita, Allah lebih besar dari semuanya. Maka sholat kita pun juga Allahu Akbar. Ya, urusan utang mah besar, tapi urusan dengan Allah lebih besar lagi. TKI kita juga gitu, pakai ilmu ini, Pak. Ketika dikejar petugas itu, dia sholat Allahu Akbar, Assalamualaikum, Allahu Akbar lagi, kan? Setiap salam dia Allahu Akbar lagi. Biar nggak ditangkap maksudnya, kan? Bukan berarti Allah lebih besar, ini modus untuk lari dari penangkapan. Banyak permasalahan kita anggap itu sangat sudah kayak habis-habisan, tetapi kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semua itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.